Perkenalkan, nama saya Silvani Landari dengan NIM 112210754. Di sini saya akan menjelaskan apa itu budaya organisasi. Nah, budaya organisasi adalah sekumpulan nilai, kepercayaan, norma, dan praktik yang membentuk perilaku dan cara kerja anggota dalam suatu organisasi. Nah, budaya ini tuh biasanya mencerminkan identitas organisasi dan mempengaruhi bagaimana anggota berinteraksi dalam satu sama lain dengan pihak eksternal. Budaya organisasi ini tuh berperan sangat penting dalam membentuk lingkungan kerja. Nah, biasa itu memotivasi karyawan dan mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Di sini aku akan memberikan contoh. Nah, kita ambil aja contohnya itu dari Google ya. Google itu tuh biasanya tuh fokus pada kreativitas, eksperimen, dan inovasi. Nah, karyawan ini tuh didorong untuk mencoba ide-ide baru dan tidak takut akan kegagalan. Biasanya sih seperti itu, tidak takut akan kegagalan. Nah, di sini ada juga budaya kinerja tinggi. Kita ambil contoh tuh dari Netflix ya. Netflix ini tuh menuntut kinerja tinggi dari karyawannya dengan penekanan pada hasil produktivitasnya. Nah, karyawan ini tuh diberi kebebasan yang besar ya, tetapi dia juga harus bertanggung jawab atas pencapaian yang dia dapat. Jadi harus tinggi juga sih sebenarnya pencapaiannya. Selanjutnya itu ada budaya keberlanjutan. Apa sih budaya keberlanjutan itu? Budaya keberlanjutan adalah fokus pada tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, biasanya organisasi ini berupa untuk menjalankan operasional yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial. Contohnya itu biasanya perusahaan memprioritaskan keberlanjutan dalam setiap aspek bisnisnya. Seperti itu. Selanjutnya lagi itu ada budaya kinerja tinggi. Apa sih budaya kinerja tinggi itu? Budaya kinerja tinggi itu yaitu mendorong karyawan untuk mencapai hasil yang maksimal dengan fokus pada produktivitas dan efisiensi. Karyawan dihargai berdasarkan pencapaian. Nah, biasanya itu contohnya itu perusahaan dengan target kinerja tinggi dan budaya yang kompetitif. Jadi perusahaannya harus mempunyai target kinerja yang sangat tinggi, terutama untuk para karyawannya ya, yang kinerja itu sudah banyak pengalamannya. Nah, selanjutnya itu ada budaya pembelajaran. Budaya pembelajaran itu yaitu menekankan pada pengembangan individu dan pembelajaran berkelanjutan. Nah, organisasi ini berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan. Contohnya itu organisasi yang memberikan banyak kesempatan untuk pendidikan dan penilaian. Nah, jadi setiap jenis inovasi yang sudah tadi aku jelaskan di atas itu, budaya organisasi ini tuh menciptakan lingkungan kerja yang berbeda dan mempengaruhi bagaimana anggota organisasi berperilaku dan bekerja sama. Jadi itu tuh bisa mempengaruhi anggota-anggota organisasi dalam cara berperilaku. Nah, di sini juga ada budaya organisasi di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya itu yang pertama ada nilai-nilai yang dipegang teguh. Nah, yang kedua ada norma sosial dan etika kerja. Apa sih norma sosial dan etika kerja itu? Kalau kita kerja kan ada aturan yang tidak tertulis yang mengatur bagaimana sih anggota organisasi berinteraksi dan bekerjasama. Nah, yang ketiga itu ada komunikasi yang efektif. Ya, ini pola komunikasi yang terbuka, yang transparan antara manajer dan karyawan serta atasan-atasan. Nah, selanjutnya itu ada kepemimpinan yang konsisten. Contohnya itu kepemimpinan yang mencerminkan dan memperkuat budaya organisasi melalui keputusan dan perilaku mereka. Nah, ada juga pemberdayaan dan partisipasi karyawan. Karyawan merasa dihargai dan diberi kesempatan untuk berkontribusi pada pengambilan keputusan. Jadi setiap ada kesalahan atau apa lebih terbuka dan karyawan itu bisa lebih berinteraksi kepada atasan-atasannya, lebih bisa terbuka, transparan gitu. Terima kasih guys, cukup sekian pemaparan materi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.